Saya akan share tentang kasus positif kasus 3 yang ada hubungannya dengan kasus keempat di Kota Salatiga. Kasus ketiga ini masuk rumah sakit pada tanggal 4 April dengan keluhan gangguan asam lambung, sehingga kasus ini dimasukkan di dalam perawatan biasa. Selama perawatan ditemani oleh suaminya. Kemudian selama 5 hari dirawat, terjadi perburukan kondisi dengan nafas sesak, hasil yang cepat di dalam perburukan paru. Tenaga kesehatan medis langsung memasukkan ke dalam ruang isolasi dan statusnya berubah menjadi PDP. Hasil laboratorium swab dinyatakan positif. Kemudian hasil penelusuran, pernah punya riwayat ternyata sekeluarga, jadi kasus ketiga bersama suami dan anaknya pernah ke Fuking, Tiongkok, tetapi pulang kondisi semuanya sehat. Akhir Februari pergi bersama juga ke Eropa Barat, Italia, Switzerland, Jerman, Perancis, Belgia, dan Belanda dengan transit di Abu Dhabi. Pulang, keluarga ini juga dalam keadaan sehat. Kemudian setelah bepergian ke Eropa, anaknya pada tanggal 3-11 Maret pergi ke Bali. Tanggal 16 Maret baru lapor ke kami, ditetapkan statusnya ODP. Kita edukasi, kita sarankan dia untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Ternyata masa isolasi ini aksesnya sudah kemana-mana tanpa kita ketahui. Tanggal 29 Maret kasus ketiga tadi beserta anaknya mulai batuk-batuk. Sebelum ke rumah sakit, kasus ketiga ini berobat ke BP swasta, kemudian pindah lagi ke rumah sakit swasta. Tanggal 4 baru dia berobat ke rumah sakit. Selama dirawat di ruang biasa tadi, nyonya kasus ketiga ini dikunjungi oleh berbagai macam orang. Tentu saja yang pertama keluarganya, saudara-saudaranya baik yang ada di Turusan, kemudian di Bendosari, kemudian ada lagi kunjungan pemuka agama yang ada di Blondo Celong. Kasus 3 ini tinggal bersama dengan anak-anak dan suami, tetapi ternyata rumah sendiri, KTP-nya saja yang jadi satu di Kutowinangun. Ada anaknya di Gendongan, di Sidorejo Kidul, ada yang Kutowinangun. 2 pembantu, yang satu rumah, satu rumahnya ujung-ujung yang pergi pulang selalu diantar dan dijemput suami. Yang satu rumahnya di Bancaan Sidorejo Kidul, selalu naik ojek. Kasus 3 ini mempunyai 2 bisnis, mempunyai kolega. Orang-orang yang kontak erat sudah kami lakukan rapid test. Keluarga 3 orang positif rapid test. Kemudian yang menjenguk 1 orang positif. Rapid test akan kita ulang lagi. Yang satu sudah kita masukkan PDP untuk dilakukan swab. Anak dari kasus ketiga ini positif. Kita sebut dia kasus keempat. Kasus keempat ini yang tadi saya katakan, rumahnya Kelurahan Gendongan, selama masa karantina ternyata sudah ke pasar, kemudian PKK, kemudian besuk tetangga yang sakit. PKK dengan tetangga berkumpullah 45 orang. 8 orang yang betul-betul kontak erat, diskusi, ngobrol bersama.
kontak erat tanpa penghalang. Kemudian dengan tetangga yang pergi rame-rame untuk besuk tadi 20 orang. Jadi dari total orang-orang yang kontak itu bisa kita bayangkan akan kontak lagi beberapa orang. Tambahan saja total dari 2 orang ini 85 orang yang kontak. Penelusuran terus kita lakukan. Kami ingin bekerja cepat, yang kontak erat segera kita periksa. Yang harus diwaspadai, hampir semuanya dalam kondisi sehat, tidak ada gejala. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai ini adalah tetap jaga jarak, stay at home. Jika terpaksa keluar harus dengan memakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, air mengalir atau dengan hand sanitizer. Kami berharap kerjasama, kejujuran semua pihak dengan gejala yang muncul sehingga memudahkan kita untuk memutus mata rantai. Tidak ada kepentingan lain selain untuk memutus mata rantai penularan. Segera kita tahu siapa-siapa yang kontak dengan kasus 3 dan 4. Akhirnya terima kasih atas perhatian. Bersama kita bisa.